Sahabat MSF dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa dengan saya, Romo Alexander Erwin Santoso dan Romo Adrianus Adi Nugroho yang saat ini berkarya bermisi di Jerman. Mungkin Anda bertanya, kok bermisi di Jerman? Bukannya dulu orang bule yang kesini, Jerman yang kesini, tetapi sekarang ini kebalik. Justru orang-orang dari Asia, para misionaris dari Asia banyak berkarya di negara-negara di Eropa. Salah satunya adalah Romo yang sering dipanggil sebagai Romo Nugi atau Romo Nuk yang sekarang ini berkarya di Jerman. Mari kita bertanya kepada beliau apa yang dilakukannya. Romo Nuk, sudah berapa lama Romo berkarya di Jerman? Saya berkarya di Jerman mulai tahun 2014, jadi tahun ini sudah 8 tahun. Dan di sana saya menjalani beberapa tahapan sebelum bisa berkarya. Tahun pertama harus kursus bahasa, kemudian tahun kedua kursus pastoral, dan sampai sejauh ini sudah 6 tahun berkarya di paroki. Dan tentu saja ada banyak hal yang saya alami, yang saya rasakan ketika berkarya di Jerman. Perubahan yang sangat besar baik secara kultur maupun juga situasi hidup menggereja, Romo. Jadi Romo berkarya sekarang ini di paroki ya? Saya berkarya di paroki. Saya tidak mengatakan berkarya di sebuah paroki karena itu situasi di Jerman. Di sana Romo sudah sangat jarang, panggilan sudah sangat jarang. Dan saya sebagai seorang Romo harus mengampu 4 paroki, Romo. 4 paroki. 4 paroki. Ada berapa Romo MSF dari Jawa yang berkarya di paroki? Romo di bagian kota mana? Saya di Jerman, di negara bagian Bayern, di Jerman Selatan, di Keuskupan München. Dan di sana saya berkarya bersama 2 Romo Indonesia yang lain. Jadi di pastoran kami tinggal bertiga, dan bertiga kami mengampu 11 paroki, Romo. 11 paroki kami, bertiga. Ya. Jadi paroki ya. Dan satu paroki itu rata-rata kalau umat yang tercatat, bukan umat yang datang ya. Umat yang tercatat itu ada berapa? Kurang lebih ya seperti paroki kecil di sini ada sekitar 2.000 sampai 3.000 orang per paroki, Romo. Per paroki. Jadi satu Romo tuh bertugas untuk bekerja di paroki dengan jumlah sekitar 10 ribuan lah gitu ya. Sekitar itu. Itu paroki desa atau kota? Itu paroki desa dengan nuansa Katolik yang masih kuat. Dan masih banyak upacara-upacara tradisional yang dipertahankan, sehingga cukup banyak pekerjaan yang harus kami ambil alih, yang harus kami layani. Kalau di paroki kota barangkali sedikit lebih rileks karena masyarakatnya tidak terlalu lagi terikat dengan tradisi gereja, tapi di desa umatnya sungguh masih mereka kuat. Masih Katolik gitu ya. Kebayang mungkin di sini kayak di Flores gitu mungkin ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita membayangkan di Eropa itu orang-orang yang sudah apati terhadap atau anti terhadap kekatolikan, ternyata enggak. Ternyata masih di daerah-daerah, terutama di provinsi-provinsi yang di luar kota besar, mereka masih sangat Katolik begitu ya. Yang menarik dari pengalaman Romo selama di Jerman apa? Secara umum tentu sebuah situasi yang berbeda, yang baru. Semuanya pada awalnya kelihatan menarik. Kita ingin selalu mempelajari sesuatu yang baru. Situasi gereja misalnya bagaimana paroki itu diatur. Di sana tidak ada seperti di sini dewan paroki dengan begitu banyak anggota. Tidak ada misalnya orang yang sekedar mampir ke pastoran. Tidak ada misalnya OMK yang kumpul-kumpul di gereja. Tetapi semuanya ya dalam arti tertentu profesional. Kalau saya budayanya beda ya. Kalau di sini semacam ada semangat untuk kunjung mengunjung atau mungkin ya kalau tanda petik ya kirim mengirim gitu betul, ya. Kalau di sana semuanya profesional. Saya umat dan kalau ada perlu dokumentasi atau acara-acara gereja
baru saya datang, tapi di luar itu tidak ada relasi-relasi yang sangat yang personal begitu. Jadi Romo nggak ada kenalan tuh di paroki. Kenalan ya harus kemudian hitungannya kenalan pribadi Romo. Jadi tidak berdasarkan pekerjaan di paroki. Dimulai dari bersama-sama akrab di paroki, tapi kemudian lebih ke kenalan pribadi Romo. Kenalannya lebih ke situ ya. Terus bagaimana Romo membangun relasi dengan umat supaya pekerjaan itu menjadi lebih mudah? Kan Kak, peran serta umat pasti misalnya dia jadi lektor atau dia ekor atau apa, itu terjalin dengan cara apa? Salah satu hal yang membedakan di antara Indonesia dan Jerman, di satu sisi menyulitkan tetapi di sisi lain menguntungkan, adalah Romo harus menangani semua urusan pastoral, termasuk persiapan-persiapan sakramen-sakramen, baptis, krisma, komuni pertama, kematian dan sebagainya. Jadi krisma bukan uskup? Uskup yang akan memberikan sakramen krisma, tapi persiapannya oleh Romo. Persiapan, seperti di sini ya. Jadi. Dan di situ membutuhkan kunjungan personal ke rumah. Jadi semua disiapkan secara pribadi. Misalnya saya ingin membaptis seorang anak, saya harus datang ke keluarga itu dan berbincang-bincang dengan orang tua itu, mengajarkan soal baptisan dan mempersiapkan. Itu menjadi pintu masuk untuk mengenal anggota keluarga yang lain, bagaimana minat mereka, kedekatan mereka terhadap gereja, dan barangkali juga mengajak mereka setelah baptisan, ada sesuatu yang bisa kamu buat nggak? Misalnya seperti itu. Jadi Romo pendekatannya personal gitu, kepada keluarga-keluarga itu, dan mereka nanti akan terkunjungi semua atau barangkali ada cara tertentu untuk, kalau seperti di Indonesia kan mereka dikumpulkan lalu diberi animasi, pengetahuan bagaimana merekoleksi lah namanya ya, supaya mereka dapat mempersiapkan anaknya yang akan dibaptis atau anaknya yang akan misalnya baptis bayi atau yang akan menerima komuni pertama, semua disiapkan. Pengalaman seperti itu di sana? Di sana lebih selalu personal Romo, tidak ada rekoleksi bersama, dan untuk semua upacara pemberkatan, bahkan termasuk misalnya pemakaman. Sebelum pemakaman kita harus datang ke rumah keluarga yang meninggal dan berbincang-bincang dengan anggota keluarga untuk mempersiapkan pemakaman. Jadi kalau melihat jumlah umat dan kesempatan yang ada, baptis, krisma, ekaristi, pemakaman dan sebagainya, kurang lebih semua akan terkunjungi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka itu jumlahnya banyak, Romo menggilir gitu, supaya ini kunjungi dulu sesuai gitu. Dengan sejauh ini sesuai dengan permintaan sakramen yang dimohon, tapi kemudian sesudah itu baru dilihat dari daftar siapa yang belum terkunjungi, kesempatannya apa, misalnya kunjungan orang sakit dan ganti-gantian ya. Di sana tuh ada itu nggak sih Romo, ada misalnya kayak misdinar atau mungkin ada rektor atau bagaimana merekrut mereka? Karena saya tinggal di daerah yang tradisional, masih anak-anak hampir selalu dibaptiskan dan didorong oleh orang tuanya untuk menyambut komuni pertama, dan setelah komuni pertama bertugas misdinar. Tetapi hanya sampai pada sakramen krisma. Dan setelah sakramen krisma, remaja ini kemudian tidak lagi aktif. Bahkan sekarang karena pengaruh dunia yang semakin modern, banyak anak muda setelah sakramen krisma tidak lagi mengikuti misa secara rutin. Itu keprihatinan kami. Jadi mereka mereka nggak ke gereja lagi ya, karena mungkin budaya atau mungkin karena kemajuan karena teknologi. Mereka kemudian di sekolah bercampur dengan anak-anak yang lain yang tidak ke gereja, kemudian agak dibully dalam arti tertentu, ngapain kamu ke gereja, udah gede dan sebagainya. Ya Natal, Paskah dan upacara besar barangkali masih, tetapi untuk kaum muda biasanya tidak datang secara rutin, Romo. Unik juga ya, tantangan juga ya. Tapi ada usaha nggak dari bangsa para Romo? Romonya ada berapa di situ, Romo Indonesia? Romo Indonesia total kalau yang dari MSF hanya bertiga. Kemudian ada di beberapa paroki yang lain, ada paroki Romo dari tarekat lain, SVD dan sebagainya. Tetapi kami konsentrasi ke paroki kami sendiri, dan kami bekerja sama dengan pemerintah desa, Romo. Karena di desa itu anggotanya kan Katolik semua. Karena semua Katolik sih. Karena semua Katolik. Jadi kegiatan anak muda kami ikut Karang Taruna, Romo.
Karang Taruna bikin kegiatan apa, nanti Namanya apa nih kalau dalam bahasa sana? Itu menarik juga ya. kalau Karang Taruna itu namanya Burschenverein. Burschen itu anak Burschenverein, muda. wah. Verein itu paguyuban anak muda. Paguyuban anak muda. Ya. Kalau mereka bikin acara, kita yang mengisi unsur rohaninya. Nah, begitu sehingga tidak perlu terlalu repot mengorganisir, kita ikut dalam tanda kutip. Tapi mereka ikut di sana. Ikut. Mereka aktif. Jadi kalau pokoknya di luar gedung gereja lah supaya nggak dibully tadi ya. Rawa kalau membayangkan berita-berita, bukan membayangkan ya, membaca berita-berita mengenai kekhawatiran orang-orang Eropa terhadap misalnya kayak kaum predator gitu ya, yang sering kali dihubungkan dengan gereja gitu. Bagaimana itu Romo alami dan bagaimana itu artinya dikelola atau diatasi oleh para misionaris dari MSF ini di Jerman? Pertama-tama harus dilihat faktanya bahwa kekerasan abuse terhadap anak-anak itu ada, tetapi 95% kasusnya itu terjadi 40 tahun yang lalu atau lebih tua lagi. Sebetulnya bukan sekarang, Bukan kan udah aktual. dari dulu sebelum diatur ya. Dan itu baru sekarang mencuat. Ketika dulu masih gereja masih mempunyai sekolah asrama dan sebagainya. Dan intern gereja sudah menyadari itu, maka ada perbaikan-perbaikan sehingga katakanlah 30 tahun terakhir hampir tidak ada lagi kasus yang baru. Kemudian saat ini untuk berkarya dengan anak muda dan anak-anak, setiap rohaniwan, rohaniwati atau katekis harus menjalani screening yang ketat, Romo. Filter deh gitu ya, dicek, dites, Tidak hanya dari di-track, gereja, ya. tapi juga dari polisi dengan SKCK dan iya. sebagainya, dan harus ikut kursus 1 semester, Romo, untuk pencegahan itu. Bagaimana ciri-ciri tindakan yang mulai mengarah ke situ, termasuk untuk mendeteksi predator yang lain. Itu kami harus mengikuti sekolah secara resmi selama 1 semester. Apa yang diterapkan? Kalau praktisnya misalnya kalau ketemu anak-anak itu apa yang dilakukan biasanya? Aturan yang di paling bawah umur ya, berarti di bawah 18 ya. Aturan yang paling mendasar adalah tidak ada kontak fisik, Romo. Sama sekali. Jadi salaman nggak boleh. Salaman kecuali si orang tua anak yang menyodorkan. Minta diberkati gitu ya, masih ya. Ya, kalau kita tidak boleh berinisiatif menyentuh anak itu tabu. Kemudian segala data tentang anak tidak boleh keluar dari kantor paroki. Nama lengkap, tanggal lahir, Foto-foto juga mereka sangat strict di situ ya. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu sebelum membuat acara bersama anak-anak di bawah umur, membuat planning. Misalnya anaknya berapa, pendampingnya siapa saja, pendampingnya sudah punya SKCK belum, dan sebagainya. Jadi selalu dokumentasi terekam. Kalau ada apa-apa, trackingnya mudah. Kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi kalau overall, Romo menganggap bahwa pengalaman di Jerman itu menarik nggak gitu? Kalau misalnya mau untuk menganimasi nih, mungkin teman-teman muda pengen tahu, kalau jadi Romo terus berkarya di Eropa yang dengan situasi seperti itu masih menarik nggak? Bagi saya sangat menarik, Romo. Sangat menarik sangat ya. Dicatat menarik. tuh sangat menarik. Karena ya jadi Romo, saya tidak, waktu saya bercita-cita jadi Romo, saya tidak hanya bercita-cita untuk membaca buku misa, setelah misa pulang ke pastoran, minum kopi, kemudian nonton TV, tidak, Romo. Tapi saya juga, mengapa saya ingin jadi Romo, mengapa saya ingin menjadi misionaris, kenapa saya mau masuk MSF, karena saya ingin melihat pengalaman baru bagi saya sendiri, namun juga membawa pengalaman saya ke umat yang saya layani. Karena gereja ini kan gereja Katolik yang satu dimanapun, sehingga kita harus saling melengkapi, saling melayani, saling membantu dan mendukung. Tantangannya kalau gitu apa tuh? Tantangan tentu saja bagaimana saya menjaga motivasi ketika aktual yang saya hadapi seolah-olah tanpa harapan. Misalnya secara mudah jumlah umat yang ikut misa secara rutin misalnya. Dikit ya? Sedikit dan hanya yang tua-tua. Berapa tuh misalnya kayak setiap kali misa minggu lah? Misa minggu yang hadir kurang lebih 60% dari kapasitas, Romo. Dari kapasitas gereja. Kalau paroki besar ya kurang lebih. Kapasitas gereja berapa? Ya besar dan kecil kurang. Kalau paroki saya kapasitas gereja 200 orang. 200 tuh berarti 60%-nya. Ya kurang itu sudah cukup. Berarti kayak 120 orang itu sudah cukup banyak sudah ya. Baik, ya. Jadi ya kalau sedikit itu tendensinya kurang lebih sama untuk paroki besar untuk kecil.
Kalau gerejanya juga kecil, yang hadir juga nggak pernah penuh juga. 60% ya. Itu sudah yang angka yang baik. Jadi selama ini Romo mengasuh yang 60% itu atau rata-rata semua? 60% yang hadir di gereja, tapi dengan kunjungan kurang lebih saya bisa menjangkau anggota keluarga mereka. Mereka tidak otomatis datang ke gereja, tapi paling tidak tahap awal tersapa dan menyadari, oh gereja punya perhatian terhadap mereka. Dan ada efeknya memang ya, efeknya. kunjungan itu ya. Ya. Oke, terakhir Romo selama di sana tentu saja kan liburannya tuh 2 tahun sekali, 3 tahun sekali gitu ya, tergantung dari misalnya event-event tertentu. Jadi tidak bisa setahun sekali gitu ketemu. Yang mungkin berat adalah berpisah dari keluarga selama beberapa tahun. Bagaimana itu bisa diatasi, atau mungkin ada ketakutan dari teman-teman muda yang wah nanti kalau ini nggak ketemu keluarga lama dong gitu ya. Tapi itu sebetulnya udah lewat sih buat kami kalau yang begitu ya. Itu bagaimana pengalaman keluarga? Tentang keluarga, saya merasa ketika kita berada di jarak yang jauh, justru kedekatan itu di hati terasa, karena kemudian setiap kali dulu ketika masih tinggal di rumah tidak pernah saya mendoakan secara khusus orang tua saya atau keluarga saya atau adik saya, tapi ketika berpisah saya justru secara khusus mendoakan mereka secara di hati. Kemudian cara komunikasi zaman sekarang tentu sangat mudah, apapun video call dan sebagainya. Dan yang ketiga, karena saya anggota sebuah kongregasi, saya menyadari dan mengalami betapa keluarga saya dipelihara oleh kongregasi. Betul. Ketika sakit dikunjungi, bahkan tidak perlu sakit ada kunjungan yang rutin, sehingga keluarga saya juga tetap terjaga, dan keluarga saya menyadari mereka mempunyai tanda kutip kehilangan satu anak, tapi mendapat begitu banyak anak-anak yang lain. Karena ada teman-teman yang teman-teman Romo, frater yang mendampingi begitu ya. Kalau misalnya ada pesan tertentu kepada Oh ya, by the way, Romo suka juga jalan-jalan dan mengikuti. Kalau liburan tuh lama juga ya? Dikasih libur lama, berapa bulan Romo? Setiap tahun bisa mengambil libur 42 hari. Lama itu ya. 6 minggu. Jadi kayak 1,5 bulan ya. Jadi selama itu Romo bisa kemana-mana tuh ya? Bisa keliling Eropa bahkan ya, dengan biaya yang berasal dari paroki juga karena ada uang liburan ya. Romo udah ke beberapa negara nih? Ya, saya sudah karena saya pegang visa Schengen, saya memanfaatkan visa Schengen mengunjungi berbagai negara. Semua negara di Eropa ya? Hampir semua, dan saya suka hiking, saya sudah hiking total 1.200 km menyusuri Eropa, Romo. Dan pernah ikut itu ya, apa tuh jalan yang Camino de Santiago, Romo. Itu berapa lama itu, Romo? Waktu itu total sebulan, Romo, jalan kaki. Jadi kalau sebagai anak muda atau katakanlah sebagai Romo muda itu sangat menarik ya. Artinya pengalamannya bukan hanya urusan yang tadi dengan kekhawatiran, ketakutan atau dikirim sana jauh dari orang tua. Kadang-kadang teman-teman kan berpikir ke arah sana, tetapi ternyata ada banyak hal yang bisa membuat kita menjadi lebih berarti ya. Pertama, berguna bagi orang, lalu juga tetap kepada keluarga juga tetap bisa terjalin, dan Romo bahkan bisa mempunyai kesempatan untuk pengalaman baru di berbagai negara dengan maksud atau tujuan untuk merefresh kembali, lalu kembali kepada umat, dan itu sangat menarik. Demikian perbincangan kita dengan Romo Adrianus Adi Nugroho MSF yang sekarang ini bekerja di Jerman. Bersama dengan beberapa konfrater kami di Jerman, kita akan berkenalan nanti dengan teman-teman yang lain, dan saya kira ini bisa menganimasi terutama kaum muda dan juga para orang tua yang kurang lebihnya agak ketakutan untuk mengikhlaskan anaknya. Ternyata kami baik-baik saja dan bahkan happy. Tuhan memberkati, sampai jumpa.